Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa fahman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan, kesempatan dan keimanan yang memberikan kita kehidupan pada pagi hari ini, yang memberikan kita keluangan waktu dan membuat kita mau melangkahkan kaki, mau pula mengayunkan tangan datang ke masjid kita ini melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semenjak kita terbangun dari tidur ini hingga terbenamnya matahari, hingga kita tertidur pada hari ini kembali, pada akhirnya nanti di akhirat menjadi hujjah kita di hadapan Allah, agar Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Selalu berikan salam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah dengan harapan selawat itulah nanti yang membuat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah masuk ke Zulqaidah tanggal 22. Artinya beberapa hari lagi kita akan menyambut Idul Adha. Di mana Idul Adha ini satu di antara dua hari raya umat Islam yang di dalamnya ada ibadah kurban. Bulan Zulqaidah ini pula merupakan bulan yang termasuk dia bulan haram. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah ciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan, kata Allah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini, dia merupakan bulan yang dihormati, dimulai penghormatannya dari zaman Nabi Ibrahim lagi. Berlanjut penghormatan bulan 4 bulan ini pada masa Arab Jahiliyah. Maka Arab Jahiliyah karena mereka dulu agamanya Ibrahimiyah sebelum Islam, kemudian Arab Jahiliyah tercampur oleh kesyirikan, mereka tetap menghormati 4 bulan haram. Maka orang Arab ketika datang bulan haram, mereka akan melakukan gencatan senjata kalau mereka berada dalam peperangan. Mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang jelek. Dan 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah, 3 diantaranya berurutan, 1 terpisah. 3 itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, sedangkan yang 1 itu adalah bulan Rajab. Maka kaum muslimin, ulama mengatakan siapa saja yang berada di bulan haram, maka dia dilarang untuk melakukan peperangan. Bahkan kalaupun dia berjumpa dengan orang yang membunuh ayah dan keluarganya, dia harus menahan untuk tidak menyerangnya. Begitulah hormatnya Islam pada bulan-bulan haram. Kemudian
Juga ulama katakan orang yang berada di bulan haram, maka dosa perbuatan jahat yang dia lakukan itu Allah akan lipat gandakan kejahatannya, atau Allah lipat gandakan dosanya. Perbuatan jahat di bulan haram Allah lipat gandakan dosanya. Begitu pula orang yang melakukan kebaikan di bulan haram, Allah berikan pula lipat ganda terhadap pahalanya. Maka kita berada di Zulqa'dah dan 2 bulan yang akan datang masih masuk bulan haram, yaitu Zulhijjah dan Muharram. Maka tahanlah diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita pada kajian fikih muamalat kita. Bulan Zulqa'dah ini selalu menjadi bulan awal kita memulai atau meniti kehidupan mencari rezeki. Karena apa? Karena bulan Ramadan dan Syawal kita habiskan segala harta kita itu untuk kebaikan. Ramadanlah kita belanjakan harta kita untuk agama ini. Di Ramadan kita bantu anak yatim, Ramadan kita bantu fakir miskin, Ramadan kita bantu para janda, fuqara. Dan semuanya itu insya Allah jadi pahala bagi kita itu, Bu. Ramadan pula kita beri makan para orang-orang yang berbuka puasa. Berlomba-lomba kita mengantar makanan. Kenapa? Karena kita tahu kebaikan harta yang kita belanjakan di bulan Ramadan itu nanti akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat. Menjelang habisnya Ramadan, kita belikan anak-anak baju baru. Senang hatinya menyambut hari raya dengan baju baru. Maka jangan mengira itu tidak akan dapat pahala. Itu pahala karena nafkah terbaik adalah kepada keluarga kita. Ramadan kita berikan istri kita, Pak, mukena baru, kita beri dia perhiasan, bahagia hatinya, insya Allah itu jadi ladang pahala bagi kita. Menjelang berakhirnya Ramadan juga kemarin, kita percantik rumah kita cat, ganti gordennya, tambah kue-kue, beli air minum. Untuk apa? Agar tamu-tamu datang ke rumah nanti bahagia dia, ada yang dia makan, bahagia dia lihat rumah bagus. Semuanya itu adalah ladang pahala bagi kita. Ramadan pula kita tunaikan zakat fitrah. Ada pula yang menunaikan zakat malnya kemarin bulan Ramadan. Karena kan orang kita ini rata-rata bayar zakat malnya di bulan Ramadan. Padahal terkadang hartanya itu sampai nisab tahun kemarin bukan bulan Ramadan. Maka harta itu sebenarnya dia dikeluarkan zakatnya pada bulan yang sama dengan bulan dia sampai nisab pada tahun sebelumnya. Kalau harta kita itu sampai nisabnya bulan Rajab, jangan dikeluarkan zakatnya bulan Ramadan tahun depan. Kenapa? Karena kezaliman 2 bulan menahan harta zakat. Kalau sampai nisabnya bulan Rajab, ya keluarkan di bulan Rajab. Tidak harus tunggu Ramadan. Karena saya lihat banyak yang menunggu Ramadan untuk mengeluarkan zakat mal, karena itu kezaliman. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, habislah harta kita di Ramadan dan Syawal. Zulqa'dah ini adalah titik awal kita kembali melangkah untuk mencari rezeki. Mencari rezeki hukumnya wajib, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, kasbul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki, bekerja dari yang halal merupakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka wajibnya kita mencari bekerja yang halal sama wajibnya kita sholat. Wajibnya kita bekerja dari sumber yang halal sama seperti wajibnya kita berpuasa. Maka apa definisi wajib dalam fikih? Definisi wajib dalam fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala kalau dilakukan, berdosa kalau ditinggalkan. Maka mencari rezeki, bekerja dari yang halal dari bulan Zulqa'dah sampai Ramadan yang akan datang, sampai kapan-kapan, merupakan satu kewajiban. Dan di dalam hadis lain Rasulullah katakan, kafa bil mar'i itsman, kata Rasulullah, seseorang bisa dikatakan, cukup dikatakan berdosa. Kapan dia dikatakan berdosa? Ayyudayya may yakut, ketika dia melalaikan orang yang wajib dia beri makan. Jadi kalau ada orang dia memiliki kewajiban untuk memberi makan orang-orang tertentu, kemudian dia lalaikan orang-orang tersebut, maka Rasulullah katakan dia cukup dikatakan sudah melakukan dosa.
Maka seorang laki-laki dia punya banyak sekali tanggungan nafkah. Pertama dirinya sendiri, karena laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki semenjak dia umur balik, dia sudah wajib menafkahi dirinya sendiri. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka orang tua yang memberi makan itu sedekah bagi anaknya. Dia sekolahkan anaknya sampai kuliah, padahal dia sudah balik di umur kelas 3 SMP, karena kelemahan dia mencari nafkah, diberi, maka itu sedekah. Berbeda dengan perempuan dia menjadi tanggungan nafkah dari dia lahir sampai dia menikah, tanggungan nafkahnya kepada ayahnya. Ketika dia menikah kepada suaminya, ketika dia bercerai dari suaminya, kembali ke tanggungan nafkah kepada ayahnya. Maka anak laki-laki, pertama dia menafkahi dirinya, kedua kalau dia sudah menikah menafkahi istrinya, kalau dia punya anak dia menafkahi anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah tua renta, kewajiban nafkah untuk orang tua itu adalah dari anak laki-laki. Maka kaum muslimin, itulah kenapa dalam Al-Quran itu Allah katakan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian, bagian anak laki-laki dalam warisan itu 2 bagian dari anak perempuan. Kalau ada orang tua meninggal, tinggalkan dia harta 90 juta, anaknya 1 laki-laki 1 perempuan. Berapa bagian anak laki-laki? 60 juta. Anak perempuan 30 juta. Meninggal ayah, meninggal ibunya, meninggalkan 1 anak laki-laki 1 anak perempuan, hartanya 3. Berarti 2 untuk laki-laki, 1 perempuan. Kenapa? Karena dia punya tanggungan nafkah yang begitu banyak. Termasuklah orang tua itu tanggungan nafkahnya ada pada anak laki-laki, tidak anak pedusi. Kena awak salah. Mak ayah sakit dibaikan sanak bertinu. Sanak tinu kadang tak berpiti dah. Anak menengok tidak, membolo tidak. Jangan itu menjongok pun tidak. Okeylah tak menjongok karena sibuk bekerja. Setidaknya nafkah belanjanya wajib dipenuhi oleh laki-lakinya. Itulah kewajiban laki-laki. Maka seseorang dianggap berdosa kata Rasulullah ketika dia melalaikan orang yang wajib dia nafkahi, wajib dia beri makan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencari rezeki yang halal karena dia kewajiban, maka dia menjadi tuntutan bagi kita. Maka kalau kita diberi pilihan bekerja ringan tapi haram atau bekerja berat tapi halal, maka tidak ada pilihan kecuali kita memilih pekerjaan yang berat tapi dia halal. Dulu ada kisah sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini dia termasuk satu di antara pemimpin dari Bani Aus. Di Madinah itu ada 5 suku besar, Pak. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 5 suku besar yang menguasai kota Yasrib. Yasrib itu nama Madinah dulu. 3 di antaranya suku Yahudi. Pertama Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan Bani Quraizah. 2 di antaranya suku Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini selama mereka di Madinah tidak pernah mereka akur. Kenapa tidak pernah akur? Karena dia adu domba orang Yahudi. Karena Yahudi khawatir kalau Aus dan Khazraj ini bersatu, bisa-bisa kekuasaan mereka di kota Madinah terkikis. Pada akhirnya Aus dan Khazraj selalu diadu domba. Salah satu pemimpin Bani Aus itu namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Siapa yang mengislamkannya? Dia diislamkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud. Jadi kalau bapak ibu pergi haji umrah, ziarah ke Uhud, di tengah-tengah itu kan ada kuburan. Salah satu orang yang dikuburkan di situ adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mengislamkan Sa'ad bin Mu'az di pagi hari. Pada pagi hari setelah dia Islam, dia kumpulkan seluruh kaumnya, Bani Aus. Kemudian dia bertanya kepada Bani Aus, wahai Bani Aus, apa pandangan kalian tentang saya? Maka kata Aus, wahai Sa'ad, engkau ini pemimpin bagi kami. Bahkan kami ini tak akan berani berbicara kecuali engkau izinkan kami berbicara. Begitu besarnya engkau sebagai pemimpin kami. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'az? Kalau begitu, saya tak izinkan kalian berbicara sepatah kata pun kepada saya, menyampaikan apapun keluh kesah kalian sebelum kalian masuk Islam. Dia sampaikan itu di pagi hari, di sore hari seluruh Bani Aus sudah masuk Islam.
Besarkah kekuasaan Sa'ad bin Mu'adz? Besar, Pak. Besarkah pengaruhnya di Bani Aus? Setengah orang Arab yang mendukung Nabi itu besar pengaruhnya. Suatu ketika Rasulullah bersalaman dengan Sa'ad pada suatu momen. Ketika Rasulullah menyalam tangan Sa'ad, Rasulullah merasakan tangan Sa'ad ini kasar dan pecah. Kasar tangan Sa'ad, pecah. Rasulullah heran. Rasulullah tanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa yang membuat tanganmu ini kasar? Apa yang membuat tanganmu ini pecah dan rusak?" Maka apa kata Sa'ad? "Ya Rasulullah, tangan saya ini rusak karena pekerjaan saya berat." "Apa pekerjaanmu, wahai Sa'ad?" Maka dijawab oleh Sa'ad bin Mu'adz, "Saya bekerja hari-hari memecah batu, ya Rasulullah. Karena Madinah itu kan banyak bukit batu, Pak. Sehingga dipecah batu untuk kebutuhan-kebutuhan kebun, kebutuhan rumah. Pekerjaan saya memecah batu. Nanti luang saya membajak tanah orang-orang yang ada di Madinah ini." Terkejut Rasulullah, "Engkau pemimpin besar, kau punya pengaruh yang besar di Madinah ini, Sa'ad." Apa kata Sa'ad? "Ya Rasulullah, itu kerja halal yang bisa saya lakukan, maka saya lakukan." Rasulullah ambil tangan Sa'ad, kemudian Rasulullah cium tangan yang pecah itu, dan Rasulullah katakan, "Tanganmu akan Allah haramkan disentuh oleh api neraka." Maka penatnya kita, berbekasnya ke badan kita karena bekerja mencari rezeki yang halal, pada akhirnya nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah. Allah akan haramkan kulit-kulit itu disentuh oleh api neraka. Maka mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban. Jadi mereka dia nak ingat kojo hal haram kita tidak perhatikan lagi, kemudian halal haram kita tidak pertimbangkan lagi. Kenapa? Karena kita merasa kerjanya ringan, kerjanya banyak untungnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, berusahalah kita mencari rezeki yang halal. Halal dalam muamalat lebih banyak daripada yang haram. Karena kaidah muamalat itu beda dengan kaidah ibadah. Muamalah itu semua orang boleh bekerja apa saja. Sampai kapan orang boleh bekerja apa saja? Sampai ada dalil yang mengatakan pekerjaan itu haram. Al-aslu fil muamalati mubahatun. Itu kaidah usul fikihnya. Asal pekerjaan muamalat hukumnya mubah. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu orang tak boleh. Kalau bekerja, orang boleh bekerja apa saja sampai ada dalil yang mengharamkan dia bekerja itu. Kalau ibadah, orang dilarang beribadah apa saja. Orang dilarang beribadah tertentu. Sampai kapan dia dilarang beribadah? Sampai ada dalil yang menyuruhnya beribadah itu. Maka Rasulullah sampai detik ini dalil yang mewajibkan solat hanya 5 waktu sehari semalam. Dalil-dalil yang ada hanya mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau ada orang solat 6 waktu, maka dia sudah dikatakan sesat. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah. Ulama tidak ada mengatakan, hadisnya tidak ada. Ya, tidak ada ayat Al-Qurannya. Tidak ada ikhtilaf ulama tentang itu. Ditambahnya solat yang yang keenam. Dia wajibkan. Maka kalau ibadah, hukum asalnya dilarang. Beda dengan pekerjaan. Orang boleh bekerja apa saja, Pak. Lakukanlah pekerjaan apa saja, apa yang engkau senangi, sampai ada dalil engkau temukan kalau pekerjaan itu haram. Artinya yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kenapa kita harus mengejar yang haram, sedangkan yang halal lebih banyak? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Islam ini, karena Islam memandang ada konsep harta itu, maka Islam mengatur bagaimana kita mencari harta, mengelolanya, membelanjakannya. Maka Islam ini dia bukan agama yang terbatas pada solat saja. Dan itu yang terjadi pada orang-orang sekuler di Eropa sana, Pak. Orang-orang sekuler di Eropa, di Barat, mereka mengatakan agama tidak boleh keluar dari pintu masjid. Maka kalau kamu keluar dari masjid, jangan cerita agama. Nah, itu virus itu sudah banyak sekarang di Indonesia. Tidak usah bawa agama dalam politik katanya. Tidak usah bawa agama dalam sosial. Apa? Agama itu ada di semua lini. Bagaimana kita tidak bicara agama? Jangan bawakan, sudah sampai virus itu ke Indonesia. Maka kalau ada orang, dia punya virus ini di otaknya, itulah kenapa kita temukan, solat 5 waktunya dia jaga, Pak. Tapi yang haram dalam muamalat, yang haram dalam bekerja, tidak ada dia hiraukan. Itu bukti kalau dia menganggap bekerja itu tidak ada hubungannya dengan agama.
Kalau ada orang masih dia sholatnya bagus, 5 waktu dia jaga, tetapi hubungan dengan tetangganya buruk, selalu dia sakiti tetangganya, itu bukti orang yang memahami bahwa agama sampai di masjid saja. Dia tak memahami agama sampai dalam hubungan tetangga. Kalau ada di antara kita orang yang sholat 5 waktunya dia jaga, tetapi dia masih mau mencuri-curi harta orang, masih mau menyerobot-nyerobot tanah orang, berarti dia termasuk orang yang menganggap agama hanya sampai masjid. Agama itu dia atur seluruh kehidupan kita. Jangankan masalah harta, jangankan masalah mencari nafkah. Keluar kita dari WC diatur oleh agama. Masuk kita WC diatur oleh agama. Pakai baju baru, pakai pakaian diatur oleh agama. Apa yang harus kita ucapkan? Minum diatur oleh agama. Suruh berdiri, pegang dengan tangan kanan. Kemana ternyata banyak sekali hadis-hadis yang muncul 1400 tahun yang lalu punya hikmah dan diketahui hikmahnya baru sekarang. Berarti kan dokter-dokter mengatakan kenapa Rasulullah itu menyuruh minum duduk, karena ketika minum berdiri ada sesuatu yang tidak bisa memfilter air-air yang ada ini, maka dia aktif ketika kita duduk. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam sains, ada banyak sekali sains-sains ya, apa keuntungan-keuntungan itu baru diketahuinya sekarang. Agama atur semua itu. Jangankan masalah makan minum, terbangun kita tengah malam, tersinta atau tengah malam, diatur di agama. Maka agama ini atur semua, termasuk masalah harta ini. Kenapa? Karena harta ini besar pengaruhnya dalam kehidupan. Semua orang butuh harta, Pak. Tak ada orang yang tak butuh harta. Sezuhud-zuhudnya orang dalam agama ini, zuhud dia tidak mau dia harta, dia butuh harta untuk 3 hal. Dia butuh untuk makannya, dia butuh untuk pakaiannya, dan dia butuh untuk tempat tinggalnya. Sebenci-bencinya orang ke harta, setidak butuhnya orang ke harta, dia butuh setidaknya 3 hal ini. Dan manusia Allah ciptakan fitrahnya suka kepada harta. Kita condong pada harta, semua orang cinta pada harta. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah Ta'ala ciptakan di dalam diri kita merasa indah melihat istri-istri kita. Istri merasa indah melihat suami-suaminya, melihat suaminya. Wal banin, Allah beri indah di mata kita, fitrah kita itu dilihat, dibuat indah oleh Allah melihat anak-anak kita. Maka senang hati kita lihat anak-anak, suka kita bermain. Kenapa? Karena fitrah kita suka kepada anak kita. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Allah buat indah di mata kita barang-barang tambang seperti emas dan perak. Kalau ditanya-tanya, Pak, apa dia suka warna uang kome, padahal dia warna kuning ya. Apa cantiknya emas itu? Kenapa kita suka ke emas? Karena fitrah kita, Allah ciptakan manusia itu condong dia suka kepada emas. Makanya manusia karena emas lah orang berperang. Sudan itu saya baca, kenapa terjadi perang di Sudan sekarang, perebutan kekuasaan itu. Satu di antara sebabnya Sudan menemukan tambang emas baru. Sehingga pihak militer, para militer RSF itu tidak terima dia kalau yang menjadi presiden orang militer. Dia mau juga. Kenapa? Karena ada tambang emas di Sudan yang baru ditemukan. Emas yang dia kuning-kuning itu membuat orang suka, condong orang berperang. Mali, salah satu negara terbelakang di Afrika, dulu merupakan negara terkaya di dunia. Ketika masa Islam berjaya, ada salah satu pemimpin Mali itu dulu namanya Kanggo Musa. Kanggo Musa pergi, dia melakukan perjalanan haji yang begitu panjang lewat darat menggunakan onta dari Mali, menggunakan keledai dan kuda. Di dalam sejarah tercatat Kanggo Musa setiap daerah yang dia lalui dia akan meninggalkan seperti emas di situ. Begitu kayanya Mali. Karena emas yang ada di Mali lah orang-orang Perancis tertarik kemudian melakukan penjajahan. Hingga akhirnya Mali yang dulu kaya raya karena emas sekarang terbelakang, semua sumber daya alamnya ditarik, dibawa ke Perancis. Maka dibuat indah di mata kita emas, dibuat indah mata kita perak. Wal khailil musawwamati, Allah buat indah di mata kita barang hewan tunggangan kita. Kalau hewan tunggangan ada sekarang kan, dibuat indah di mata kita mobil kita, sepeda motor kita, kendaraan kita. Tiai dilap motor apa tu? Dia apa dilap motor tiai, Pak? Entahlah seorang lati dia malah lap motor kau kan?
Kenapa? Karena dibuat indah, fitrah kita suka kendaraan-kendaraan ini, Pak. Bahkan dia sudah cuci motor, hujan air. Mau nyoba hujan dibandingkan motor kau kalau. Kenapa? Karena fitrah kita dibuat indah untuk hal-hal seperti itu. Wal an'ami wal hars, kita dibuat indah, hewan ternak kita dibuat indah pula kebun-kebun kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, harta itu condong kita kepadanya. Maka Zulqaidah, titik awal kita mengumpulkan harta, harus kita perhatikan betul bahwa yang kita cari itu dari sumber yang halal, dan halal lebih banyak daripada yang haram. Maka kaidahnya, Pak, kita bagaimana, apa standar pekerjaan kita itu halal atau haram? Pekerjaan itu haram karena dua hal. Yang pertama, haram karena zatnya betul haram. Jadi harta itu bisa haram karena dua hal. Yang pertama, harta itu haram karena zatnya memang haram. Di antaranya apa? Khamar. Khamar itu tidak pernah dianggap harta. Kenapa? Karena dia benda haram. Maka orang yang memperjualbelikan khamar, harta yang dia dapat merupakan harta haram. Sepakat ulama itu. Apa misalnya lagi? Mohon maaf, babi. Kenapa babi itu haram? Karena memang dalam Al-Quran mengatakan dia adalah hewan yang haram dimakan dagingnya. Maka segala jual beli yang menimbulkan ada keuntungan harta dari jual beli benda haram, hukumnya haram hartanya. Dapat babi di apa adanya di dayak tangko ada yang tak jual ke orang Islam ni dah, dijual ke orang non Muslim dahnya, Pak. Dapat piti, maka piti yang piti haram. Termasuklah yang bagaimana kita sampaikan dulu, jual beli kotoran hewan. Nah, itu haram menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i mazhab kita, Pak, kalau Syafi'i kita pegang, maka Imam Syafi'i itu haram katanya jual beli kotoran hewan, meskipun hewan yang halal dagingnya dimakan. Itu kenapa cara ya awak nak cik kambing, awak nak cik kobau untuk tanaman, untuk kebun, apa cara? Maka Imam Syafi'i katanya tidak boleh jual beli akadnya. Jual beli tidak boleh terhadap kotoran hewan karena dia benda najis. Kata Imam Syafi'i, caranya dibuat akadnya hibah, dibuat hadiah, atau dibuat ijarah, ujrah, diberi dia upah karena sudah mengumpulkan banyak upah. Tak boleh jual beli, kata Imam Syafi'i. Kalau kita ingin akad jual beli juga, ikutlah mazhab Hanafi. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan boleh jual beli kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau ikut-ikut mazhabnya, mak. Sekali ikut Syafi'i, sekali ikut Abu Hanifah. Kalau kita ikut-ikut yang ringan, tak boleh. Maka orang awam itu dia harus satu mazhabnya. Harus ada satu metode yang dia ikuti. Oh, dia mau ikut metode mana? Saya ikut metode Maliki, maka metode Maliki yang harus dia ikuti. Saya ingin ikut mazhab Abu Hanifah, maka Abu Hanifah yang harus dia pegang. Kecuali ada kemampuan dia mentarjih. Dia punya kemampuan untuk mengikuti apa yang lebih kuat di antara ulama-ulama itu. Terus apakah boleh kita satu dia, kadang kita ikut Syafi'i, kadang ikut Maliki, apakah boleh? Itu namanya talfiq. Kalau untuk maslahat boleh, tapi kalau untuk yang ringan-ringan tidak boleh dilakukan. Seperti yang saya sampaikan dulu, berwuduk dilihatnya 4 ulama mazhab. Siapa yang paling ringan syarat wuduk? Ternyata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan sudah sah wuduk itu dengan cara mengalirkan air saja di anggota wuduk. Alirkan air di anggota wuduk, buka keran, lotang tangan di bawah keran, asal basah tangan kau, kata Imam Syafi'i, sah wuduknya. Memang seperti itu Imam Syafi'i. Kata Imam Malik tidak sah, karena salah satu syarat sah wuduk itu dia harus tadlik. Tadlik itu apa? Mengusap-ngusap anggota wuduk. Maka menyiram air pakai gayung ke kaki, kata Imam Malik tidak sah, kecuali kaki itu disentuh, dipegang untuk dibersihkan. Tengok dibandingkan deh, boy Imam Malik mah, Syafi'i aja lah ikut. Ketika batal wuduk, dia bandingkan pula antara Syafi'i dan Maliki. Nampak dia Syafi'i lebih berat. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan batal wuduk menyentuh istri. Sedangkan Imam Malik mengatakan tidak batal wuduk menyentuh istri. Wuduk tadi nak mau ikut Imam Malik dah. Karena Imam Malik boyik, payah memegang-megang pula awak, berusaha wuduk awak. Ketika batal wuduk, taklah mau ikut Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyentuh istri batal wuduk. Sedangkan Imam Malik mengatakan tak batal wuduk. Berarti batal wuduk wa ikut najulah Imam Malik. Kalau niatnya tatabuk rukhas, ikut-ikut dengan hukumnya haram, Pak.
Kalau dia berniat, kalau dia Syafi'i, Syafi'i saja. Kecuali ada maslahatnya untuk itu. Dan memang dalilnya lebih kuat. Apa maslahatnya? Dia pergi umroh, tawaf dia dengan istrinya. Tawaf itu kan wajib dia berwudu. Artinya kalau tidak ada wudu, tidak sah tawafnya. Kalau batal wudu ketika tawaf, maka dia wajib berwudu dan dia ulang lagi dari titik dia batal wudu itu. Dia pergi dengan istrinya. Istri ini kalau tidak dipegang ketika tawaf, takut tercecer, hilang mana ke dicari nanti. Takut pula istrinya tak tahu hotel di mana. Akhirnya dia peganglah istri ini selama tawaf. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah, tidak pernah selesai tawafnya. Kenapa? Karena setiap sentuh istri batal wudunya. Karena ada maslahat, dia ikutlah Imam Malik. Saya ikut Imam Malik karena ada maslahat. Takut kalau tidak sentuh istri hilang, kalau tidak disentuh hilang. Kalau disentuh batal wuduk takutnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki mengatakan tidak batal wuduk, maka diikutinya Imam Malik. Maka kalau seperti itu boleh hukumnya talfik, karena memang ada maslahat dan pendapat yang kuat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, masalah kotoran hewan dia benda najis yang kata ulama Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan, tapi kata Imam Abu Hanifah boleh selagi dia bisa dimanfaatkan. Maka harta itu dia haram karena dua hal. Yang pertama karena zatnya betul yang haram. Maka kita hindarilah di Zulqa'dah ini pekerjaan-pekerjaan yang dia merupakan benda-benda yang haram. Kalau kita jual beli, maka jangan pernah melakukan jual beli yang dari benda-benda haram. Yang kedua, harta itu haram karena usahanya, karena pekerjaannya, karena jenis pekerjaan dan jenis usahanya. Kalau tadi karena bendanya, yang ini karena jenis usaha atau jenis kerjanya. Apa saja yang membuat harta itu haram? Yang pertama, harta itu memiliki gharar. Gharar itu apa? Gharar itu ada spekulasi di dalamnya. Misalnya seperti ini. Nahad Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta yabdu wasalahuha. Nabi melarang melakukan jual beli terhadap buah-buahan di atas pohon yang belum tampak matangnya. Jadi di uang musim duyan kini pelenya ke kebun duyan. Ditunjuk dia 5 batang duyan uang apa tu? Cek 2 gompek 5 berapa piti ke Pak? Sebatang 10 jutanya Pak. 5 batang 50 juta. Aki piti Pak, besoklah masak antau kambo. Maka jual beli ini haram hukumnya. Dia masuk dalam kategori jual beli ijon. Bahasa Arab tu ada, bahasa Indonesia itu ada istilahnya jual beli ijon, yaitu jual beli buah-buahan yang masih mentah di atas pohon. Kenapa? Karena mengandung spekulasi. Jual beli itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Semua harus sama-sama untung dan sama-sama ridho. Sama-sama rela atas sesuatu yang halal. Apa spekulasinya? Ketika diberinya 50 juta, 10 juta satu batang 50 juta. Ada kemungkinan rugi, ada banyak kemungkinan ruginya. Pertama, taksirannya berbeda. Yang tadi taksirannya karena dia mau beli 10 juta, taksirannya dapat dia nilai buah itu 15 juta. Ternyata ketika panen, yang ada cuma 5 juta nilainya. Kan rugi dia 5 juta. Dia punya dia batang boleh dia buah. Atau misalnya bacakuk, makan dia tupai atau busuk bau lek, rugi dia. Maka jual beli itu tidak boleh ada spekulasi yang seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Turunkan buah itu, hadirkan, tengok, baru jual beli. Maka jual beli benda yang masih mentah hukumnya haram selagi dia berada di atas pohon. Kayak apa Ibnu rahmati Allah? Tu boleh awak menjual mangga yang ulun masak, mangga muda boleh mak. Boleh menjual kurma muda boleh, dengan syarat dia hadir di depan mata si pembeli, bukan di atas pohon dan memang dibeli karena dia masih mentah. Dicarinya mangga muda untuk apa? Bini sedang ngidam. Atau dicari kurma muda untuk apa? Karena ingin makan kurma muda. Mak kurma muda ni kan? Dicarinya boleh dengan syarat dia sudah dipetik dari pohonnya dan diperjualbelikan di depan-depan. Maka jual beli segala sesuatu yang haram karena usaha pertama itu karena gharar, ada spekulasi di situ. Atau karena gharar itu spekulasi seperti judi, gambling.
Apa orang tak boleh berjudi? Karena dia merusak tatanan ekonomi negara. Kalau sempat berjudi, orang sodo tak ada orang nak kerja oleh. Berjudi aja orang sodo. Tak ada orang mau ke ladang, tak ada orang mau ke kebun, tak ada orang mau ke kantor. Dia apa? Berjudi aja lawaknya, dapat untung. Banyak untung judi pada bekerja olehnya. Maka kenapa judi itu dilarang? Karena spekulasinya tinggi. Tak ada kepastian dia menang, tak ada kepastian dia kalah. Kepastian menang dan kalah itu sama, maka haram judi. Segala sesuatu yang di dalamnya ada judi, gambling, tidak ada usaha dalamnya, murni mutau-mutau piti, dapat piti pula, maka hukumnya haram. Dan jual beli terhadap menyediakan jasa untuk itu juga haram. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita buka konter-konter HP yang mengisi pulsa-pulsa, jangan pernah sesekali mengisi pulsa untuk modal-modal judi ini. Karena judi sekarang lewat handphone. Orang judi bukan lewat kertas lagi. Judi lewat kote itu mungkinlah 10 tahun yang lalu. 10 tahun dari itu, karena handphone teknologi berkembang, orang berjudi lewat handphone. Diisinya pulsa, diisinya ke bank, dimodali, pada akhirnya modal itu dia putar-putar, beruntung dia. Itu judi. Maka jual beli, pekerjaan halal haram pertama karena spekulasi itu tadi. Yang kedua, pekerjaan itu bisa haram karena ghisyun. Ghisyun itu apa? Tipu daya dan tipu menipu. Yang dia jual belikan bukan benda haram. Dia tidak jual beli babi, dia tidak jual beli najis. Yang dia jual belikan itu cabai, tetapi bisa haram. Kenapa? Karena dia main timbangan. Jadi meskipun hartanya adalah harta halal, tapi karena dia menipu atau dia melakukan ghish, maka hartanya pula menjadi harta haram. Atau yang dia perjualbelikan itu benda yang halal, seperti tomat, tapi dia melakukan tipu daya. Bagaimana tipu dayanya? Yang oncak-oncak tang depan dia, yang busuk tang di bawah. Ketika orang membeli, dia ambil dari bawah dia. Kan itu terjadi di zaman Nabi. Nabi SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah lewat di pasar dan dia melewati setumpuk makanan. Marra ala subrati ta'am. Lewatlah Rasulullah pada setumpuk makanan di atas meja, buah-buahan. Fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke bawah buah-buahan itu. Ketika dia angkat, tangannya basah. Berarti ada buah yang busuk di dalam itu. Maka Rasulullah bertanya kepada penjualnya, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Apa yang basah ini wahai si pedagang? Maka apa kata sahibat ta'am? Qala asabat hussama ya Rasulullah. Itu ke air turun dari langit ya Rasulullah. Basah karena turun air di langit sehingga basah yang di bawah itu busuk dia. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas. Kenapa tidak kamu letak yang busuk-busuk itu di atas supaya nampak sama orang? Man ghasya fina man ghasya falaysa minni, kata Rasulullah. Siapa yang menipu-nipu dalam berjual beli ini, maka dia tidak masuk umatku. Tahu Bapak Ibu rahmati Allah, yang dia jual belikan itu benda halal tapi menjadi haram. Kenapa? Karena ada ghish, karena ada tipu menipu di situ. Ditengok dia nyonya nancak-ancak, tiba di uang membeli, buka di rumah, busuk saja. Tengoklah dong dia ancak-ancak lah do apa kau. Adi beli dia dikawuk dari bawah dia, tiba di rumah buka dia sama air rebun masak. Masalah busuk aja ke sodo. Maka ini jual belinya haram karena ada tipu daya, tipu menipu. Atau Bapak Ibu rahmati Allah, pekerjaan itu bisa haram bukan karena gharar, bukan karena ghish, bisa haram karena yang ketiga, yaitu karena riba. Jadi pekerjaan yang dia masuk di dalamnya riba, maka pekerjaannya menjadi pekerjaan haram. Dia bekerja yang halal, dia jual belikan. Yang dia lakukan itu benda yang halal, pekerjaan yang halal. Tapi modalnya dari modal riba. Kata ulama, pekerjaannya menjadi pekerjaan yang berdosa karena dimodali dari sesuatu yang haram. Makanya Pak Ibu rahmati Allah, riba itu apa? Riba itu az-ziyadah fid dain bisyurut. Riba adalah menambah dalam pinjaman dengan syarat. Pinjam 10 juta, saya syaratkan bayar 11 juta. Maka 1 juta itu riba. Lalu bagaimana kalau kita pinjam 10 juta, karena dia ada baik, ketika kita kumpulkan, kita kembalikan duitnya, kita tambah 1 juta. Nyala bantu apa tang deh? Itu boleh. Namanya husnul qada. Mengganti dengan yang lebih baik. Apa 10 juta kok? 1 juta kok untuk abang bang. Nyala potang lah bang bantu dan tengah susah. Ini dia bantu lah bang.
sejuta. Itu boleh karena dia tidak disyaratkan. Kalau dia disyaratkan di awal maka dia masuk kepada kategori riba. Kenapa? Karena dia mengambil untung terhadap susahnya orang minjam duit karena susah. Orang minjam duit karena dia butuh. Dia manfaatkan itu tanpa ada resiko bagi dirinya. Dia manfaatkan itu, pada akhirnya dia ambil keuntungan, maka riba. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, riba dulu ada pada pribadi-pribadi. Ayat riba itu pertama kali turun ditujukan kepada paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini pedagang besar dia di kota Mekah. Kalau setiap pergi ke Syam modalnya kurang, maka dia pinjam duit dari orang-orang yang ada di Mekah dengan cara riba. Nanti pulang dagang berapa hutang saya tambah kamu sekian persen. Turunlah ayat riba yang mengharamkan hal itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan riba itu haram dulu karena dia makanan, enggak. Asbabun nuzul ayat riba bukan karena makanan, bukan pada benda-benda pokok. Ayat riba itu turun Abbas Muttalib pergi ke Syam, kurang modal dia pinjam duit, dia ganti dengan riba. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, riba itu sekarang berevolusi dia dari pribadi-pribadi ke lembaga. Ada lembaganya sekarang, yaitu bank. Bank konvensional itu ulama dunia sepakat pinjaman dari bank konvensional hukumnya riba. Kalau menyimpan di bank konvensional, ikhtilaf ulama. Kalau lembaga fatwa Mesir mengatakan ida fil bunuk laisa haram. Melakukan saving, meninggalkan duit di bank umum, dia tidak masuk riba katanya. Tapi meminjam uang dari bank umum, yang mana landasan akadnya adalah akad pinjam meminjam, kemudian ada bunga, maka bunganya itu termasuk riba. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, harta itu bisa haram bukan karena gharar saja, bukan karena risk, tapi bisa karena riba. Yang keempat, harta itu bisa haram karena dia ada kezoliman. Kezoliman itu banyak jenisnya Pak. Bisa mencuri, bisa menyerobot dan lain sebagainya. Maka orang yang mencuri harta karena dia melakukan kezaliman, maka hartanya menjadi haram. Apa kau jual Pak itu berkebun, tapi tanahnya dari tanah cilok, maka berkebunnya itu haram. Harta yang dia dapat dari itu adalah harta haram. Karena Rasulullah mengatakan siapa saja yang menyerobot tanah manusia di dunia sejengkal saja kata Nabi, maka di akhirat Allah timpakan kepadanya 7 lapis bumi. Itu ada yang menceletuk. Yang tidak boleh kan sejengkal, kalau setengah jengkal berarti boleh. Maka dalam Islam ini ada kaidah yang mengatakan ma haruma kasiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang haram dalam jumlah banyak, dalam jumlah sedikit dia juga haram. Maka Nabi katakan sejengkal, berarti seinci juga haram. Sama orang yang mengatakan Pak, bir itu kan haram karena dia memabukkan. Kalau minum sampai tidak mabuk, bolehnya. Kok minum tapi tidak sampai mabuk adanya. Maka kaidahnya balik dari kepada yang tadi. Bir itu haram karena memabukkan. Maharu makasiruhu. Dalam jumlah banyak dia haram, maka dalam jumlah setetes pun dia juga haram. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hindarilah kezaliman, menyerobot tanah, mencuri harta orang. Maka Bapak Ibu, kita bekerja di Zulqaidah ini, harapan kita yang pertama, harta yang kita dapatkan itu bersumber dari sumber yang halal. Kita lanjutkan karena syuruk masih ada 5 menit lagi. Kemudian setelah kita kumpulkan harta ini, kita masukkan ke dalam tabungan kita, maka harta ini jangan mengendap begitu saja. Harta harus menjadi kebaikan untuk kita. Maka jangan pernah tahan nafkah ke istri, karena nafkah istri itu ibadah itu Pak, kewajiban kita. Untuk apa tahan piti, tahan aja nyanyi, kok abi. Maka pada akhirnya apa anak tidak makan di rumah, istri tidak makan di rumah. Apa ditahan piti Pak, piti banyak amat tidak pengen jalan pun nak berpiti. Kenapa? Karena nak tahan piti saja. Maka harta yang kita kumpulkan harus kita salurkan untuk ibadah-ibadah. Dan orang yang terbaik adalah manusia yang bisa menjadikan harta itu budaknya, bukan dia budak harta. Apa bedanya orang yang diperbudak harta dengan orang yang memperbudak harta? Beda Pak. Orang yang diperbudak harta, dangau dia umroh 30 juta, habis 10 hari, 2 hari. Pikirnya, 30 juta kok setahun mancai. Habis dalam waktu 10 hari, ondek endak orangnya. Itu bukti orang diperbudak
harta tu. Kau kurban uang nego mak. Bapo sih kau sa apa? Kalau tentu le, anggaplah 3 juta. Kurban 3 juta. Ondek sebulan gaji tu habis hari. Ondek ndak adanya. Itu bukti dia diperbudak harta. Kalau dia memperbudak harta, ini kamu harta saya kumpulkan berangkat umroh. Kamu saya gunakan untuk berangkat umroh. Itu berarti dia memperbudak harta. Harta itu harus jadi bekal ibadah bagi kita. Ini kamu akan masuk kurban, maka saya bayar kamu untuk hewan kurban. Harta yang 3 juta, saya perintahkan kamu menjadi hewan kurban. Itu dia menjadikan harta budaknya dia. Maka kalau kita ingin lihat siapa sahabat Nabi yang betul-betul dia perbudak harta, lihatlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan dia digelar Zunnurain. Zunnurain itu artinya orang yang memiliki 2 cahaya, karena dia menikah dengan 2 putri Nabi. Pertama menikah dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, menikah lagi dia dengan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan ini dia pernah membeli surga 2 kali. Apa cara orang membeli surga 2 kali? Pernah 2 kali Nabi menego surga untuk para sahabat, melego di sahabat Rasulullah siapa yang bisa melakukan itu, dan surga itu ketika itu nilainya dengan harta, dengan kekuatan harta. Pertama, ketika umat Islam baru hijrah ke Madinah, terjadi pancaklik yang begitu panjang. Pada akhirnya sumur-sumur di kota Madinah kering. Orang-orang susah ambil air. Ada satu sumur berair milik orang Yahudi, namanya Bi'ru Rumah, sumur rumah. Si Yahudi memanfaatkan ini, akhirnya dia jual air dengan harga mahal. Semua orang di Madinah terpekik. Kenapa? Karena harga air mahal. Rasulullah pun mendapat aduan yang banyak sekali. Maka Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mampu membebaskan Bi'ru Rumah, maka dia dapat surga. Falahu jannah. Pada akhirnya Utsman datang ke Yahudi. Dia ingin nego, berapa sumur itu kamu jual? Saya mau beli. Kata Yahudi, oh tidak bisa, karena ini menjadi usaha bagi saya sekarang. Pada akhirnya dinego, tercapailah satu kesepakatan. Kata Yahudi, saya jual, tapi setengah saya jual. Setengahnya lagi untuk saya. Bagaimana cara makainya? Kalau pada jatah hari ini jatah saya, kamu tidak boleh datang dan tidak boleh manfaatkan. Kalau besok jatah kamu, terserah kamu mau apakan sumur ini. Kalau jatah saya, kamu tidak boleh pula ikut serta. Dan saya jual 14.000 dirham. 14.000 dirham itu saya coba konversi kemarin, Bu. Nilainya 4.350 juta. Satonga sumu tuh. Apa kata Utsman? Deal, kata Utsman. Pada akhirnya, karena sudah terbeli setengah, Utsman umumkan orang Madinah, siapa saja yang butuh air, datang di saat saya punya sumur itu. Maka berbondong-bondonglah orang bawa tempat air ketika jatah Utsman. Ketika jatah Yahudi besok pagi, tidak ada orang mau ambil air. Kenapa? Potonglah kami ambil, Utsman perai ininya. Pada akhirnya frustasi si Yahudi, frustasinya Pak, dalam sejarah tercatat. Dia datangi Utsman, saya juallah setengahnya lagi ke Utsman. Tadi pun katalah setengah buat punya kan? Setengah aku ambil jual dengan harga yang sama dengan kemarin. Sampai boleh 1.000 dirham. Tak boleh lah sumu kene rumah 8 miliar 700 juta. Ada awak yang tolok membeli sumu 8 miliar. Tolok di Utsman. Memang akan mampu dah waktu Utsman bin Affan, karena Rasulullah katakan falakal jannah ya Utsman, engkau dapat surga karena itu. Maka tolong dah waktu, tapi bisa awak meniru Utsman memperbudak hartanya untuk hal-hal yang seperti itu. Pada kesempatan yang lain pula terjadi perang Tabuk. Tabuk itu daerah yang dia berada di dataran tinggi di kota Saudi Arabia, dan Tabuk merupakan daerah yang turun salju. Jadi kalau ada yang nengok video di YouTube turun salju di Arab katanya. Itu terjadi di Tabuk, dan itu terjadi di zaman Nabi lagi. Turun salju di Tabuk itu dari zaman Rasulullah. Orang Romawi ingin menyerang kota Madinah tapi lewat Tabuk. Pada waktu itu di Madinah, karena sahabat itu rata-rata bekerja berkebun kurma, kurma belum bisa dipanen. Berarti orang belum punya duit, orang belum punya duit karena kurma belum dipanen. Tentara musuh sudah di Tabuk. Mau pergi ke Tabuk, piti tidak ada. Maka banyaklah tentara yang tidak bisa berangkat ke Tabuk. Namanya Jaisul Usrah, tentara yang berada dalam kesulitan. Mengadu dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berangkatkanlah kami ke Tabuk ya Rasulullah. Memang tidak nak piti kami, tapi berangkatkanlah kami ke Tabuk. Rasulullah kumpulkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Saudara awak ngumpul piti untuk memberangkatkan tentara ke Tabuk.
Datang Abu Bakar, dia seret hartanya semua, dia infakkan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan di rumah wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh hartanya dia infakkan. Datang Abdurrahman bin Auf, dia sedekahkan setengah hartanya. Datang Umar bin Khattab, dia disedekahkan setengah hartanya. Dikumpulkan, dihitung oleh Nabi, tidak cukup untuk memberangkatkan tentara ke Tabuk. Pada akhirnya Rasulullah mengumumkan kembali, siapa yang bisa memberangkatkan Jaisul Usra ini ke Tabuk, maka dia dapat surga. Apa kata Utsman? Ya Rasulullah, berapa kebutuhan kita? Sekian. Saya sedekahkan 940 ekor onta dengan pelana-pelananya. Artinya siap dipakai. Saya sedekahkan pula 60 ekor kuda dengan pelana-pelananya. Kurang kaya Rasulullah, saya tambah 1000 dinar untuk berangkat ke Tabuk. Menggelek Rasulullah, menengok sedekah Utsman. Rasulullah katakan, ya Utsman, tidak ada yang bisa memudaratkan kamu untuk tidak masuk surga nanti. Artinya dia lego surga itu 2 kali dengan hartanya, Pak. Begitu luar biasa Utsman. Kita tidak akan mampu sedekah sebesar sedekahnya Utsman, tetapi kita mampu mengikuti spirit Utsman dalam bersedekah. Bagaimana dia menjadikan harta itu betul-betul budaknya. Oh, untuk ini. Pernah juga terjadi panceklik di Madinah. Tidak ada lagi bahan pokok. Gandum dah habis, orang kelaparan. Utsman baru datang dari Syam. Dia bawa gandum begitu banyak, dia bawa gula begitu banyak, dia bawa samin, dia bawa susu begitu banyak. Karena dia habis berjualan di kota Syam. Belum sampai dia di Madinah, dia diiringi oleh pedagang yang begitu banyak. Pedagang kota Madinah ingin mengatakan, wahai Utsman, juallah barang-barang yang engkau bawa dari Syam ini kepada kami. Setiap 1 dinar kami beri kamu 1 dinar pula keuntungan. Artinya 1% keuntungan untuk Utsman. Maka Utsman tolak, dan Utsman katakan, harta yang saya bawa ini saya bagikan secara gratis ke penduduk kota Madinah. Coba bayangkan, Pak, sudah menggali, poniknya menggali, dapat piti, nampak uang susah deh, dibantu sudah uang dan susah. Pada akhirnya apa? Dicatat dalam sejarah, pada saat itu tidak ada orang yang tidak punya gandum di rumahnya, dan tidak ada lagi orang yang kelaparan. Maka Utsman punya spirit, harta itu adalah budaknya. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh harta. Dulu ndak nawu motor omu ke masjid, lah nawu motor ndak mau masjid lah. Dulu ndak mau salat subuh masjid alasan sojuk. Akhirnya lah ada motor kan akan sojuk angin ada. Pakai motor ke masjid mak. Berarti awak berbudak harta. Dulu ndak ada kendaraan, subhanallah. Omunya punya uang. Omu duduk uang. Kini lah kayo ndak lah omu duduk aja tetangga lah omunya pukul tetangga. Kenapa? Karena merasa hidup dia dah hebat. Itu bukti orang yang diperbudak oleh harta. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, titik awal kita di bulan Zulqa'dah ini mencari harta, kumpulkanlah dengan cara yang halal pertama. Yang kedua, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang ayah itu ayah biologisnya, Pak, yang akan menjadi tanggungan nafkah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, karena lontong awak lah takwa di belakang ayah. Iya. Kurban 1 ekor lembu untuk 7 orang, kan gitu, Pak? Apakah itu ada dalilnya? Dalilnya ada. Apakah ada dalil berkurban 1 ekor kambing? Dalilnya ada. Apakah ada kurban dalilnya 1 ekor lembu 1 orang? Ada. Artinya banyak dalil untuk banyak ibadah masalah kurban ini. Kalau dalil tentang 7 orang dalam 1 ekor sapi, ada di dalam hadis. Nah ini saya baru baca kemarin. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ada dalam kitab Al-Mustadrak. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara an-nahra fashtarakna fil baqarah an sab'ah. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, kami pernah berpergian dengan Rasulullah ke suatu tempat. Kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Dan hari raya kurban itu datang ketika kami di perjalanan itu, kata Abdullah bin Abbas. Fashtarakna fil baqarah an sab'ah. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. Maka kalau kita lihat nilai kambing dan 1 ekor kambing sendiri dengan 7 orang untuk 1 ekor sapi kan sama nilainya itu, Pak.
Kambing kan 3 juta kan dapat kita nilai kambing 3 juta kan ada. Apa mana yang lebih afdol? Sama afdol semuanya itu. Artinya melihat kondisional lagi. Masyarakat kita ini tidak suka kambing kadang. Apa dek sapi sodo karena masyarakat tidak suka kambing. Maka mana yang lebih afdol? Afdol yang terbaik menurut kita. Kalau menurut kita terbaik sapi kita kurbankan, mampu kita sapi 7 orang karena orang tidak suka kambing, maka sapi merupakan kurban terbaik. Oh ternyata kita mampu yang lebih hebat dari itu. Saya mau kurban seekor sapi sendiri. Nah, itu tentu lebih baik lagi. Artinya ada dalilnya semuanya Pak. Semuanya baik tergantung kondisionalnya. Iya Pak. Akikah juga kurban harus dibedakan hewannya, Mak. Artinya kalau nyo akikah, hewan akikah sendiri, kalau nyo kurban, kurban sendiri. Artinya akikah juga kurban tidak boleh digabungkan. Kalau dia belum akikah, akikahkan anaknya dulu, baru dia kurban. Karena kurban ini ada tiap tahun, sedangkan akikah terbatas. Oh, tidak ada korban, nah? Oh, kalau akikah tidak boleh orang. Kalau akikah itu kan kambing. Kambing. Enggak. Kalau dia punya kemampuan kerbau boleh, Mak. Boleh akikah itu boleh dengan yang lebih hebat. Artinya kewajiban minimal itu kan kambing. Nah, wonyo piti untuk kobau. Ada ulama, kamu pernah baca? Salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan boleh mengakikahkan anak lebih dari satu terhadap hewan yang lebih besar dari kambing. Jadi kobau dibantai dia tapi akikah untuk 2 orang anak pedusi. Pernah saya baca itu pendapat. Allahu a'lam rajih atau tidak rajihnya Allahu a'lam besok jawab. Kui atau tidak pendapat itu Allahu a'lam, tapi yang pernah baca memang boleh memberikan akikah terhadap anak dengan hewan kerbau lebih dari 1 orang. Jadi sini itu Mak. Insyaallah besok ambo jawab kenapa ingatkan ambo besok. Terima kasih Bapak Ibu rahmati Allah karena syuruk sudah masuk. Saya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.